الرحمن الرحيم وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وظللت قطوفها تضليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا اللهم ارحمنا بالقرآن. Ayah Sadirman, Ya, 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 Ustaz. apa rasanya tuh bayangin ayat-ayat ini? Saya nangis barusan, Ustaz. Kenapa nangis? Mudah-mudahan tercapai masuk surga, Ustaz. Amin, insya Allah. Semoga ayah Sadirman, semua ayah bunda, dan orang-orang kita cintai Allah izinkan merasakan kenikmatan ini semuanya. Insya Allah. Amin. Oh, Jadi belum juga diizinin masuk, udah dikasih gambaran dia. Ntar kalau pada datang ke Cianjur, mabit, nginep, antara Qiyamulailnya saya mau ngasih bacaan surah Al-Insan. Tapi ntar malamnya mau diajak dulu jalan-jalan ke surga. Mau nggak kira-kira ya bunda? Kita ke surga bareng-bareng tuh kalian. mau, Mau, Usbol. Mau, Iya, mau udah, banget. Mau, udah, Usbol. mau ayat, SBOB. Aku sudah ayatnya bayangkan udah nih. tahu, udah ngebayangin. Nah, tinggal tuh gelasnya kemarin udah bentuknya masing-masing. Qaddaruha takdiro. Udah gelasnya udah masing-masing, istananya udah masing-masing seleranya. Nah, sekarang وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا. Mereka nanti di surga, ahli surga itu dituangin minuman, ka'san di soloki-soloki. Kalau kemarin bi akwabin, kanat kawariro, akwab tuh jamak dari kubun, artinya gelas. Kub itu akhirnya dipakai dalam bahasa Inggris jadi cup. Kubun jadi cup kalau bahasa Inggris. Nah sekarang disebut sama Allah Ka's. Ka's itu gelas gelas seloki yang dipakai buat minum minuman yang mahal-mahal. Bentuknya tipis, kecil karena minumnya mahal. Yang campurannya tuh zanjabilah, air jahe, ginger. Dan di dunia juga suka dipakai nih, alkohol dicampur ginger. Kemarin tuh Bunda Lucy ngasih tahu tentang video mabuk aja sampai ratusan juta sampai miliar. Dan seorang sahabat daiyah dulunya artis perempuan yang terkenal di Indonesia. Kalau saya sebut semuanya pada tahu. Alhamdulillah sekarang hijrah pakai niqab, Masya Allah. Dan beliau pernah bilang, sebab kalau bayangin dosanya dulu, Masya Allah. Saya sampai ngambil sertifikat jadi bartender itu mahal bener. Dan
Kalau ngelayanin orang di hotel berbintang mahal, nah itu orang mabuk sampai ratusan juta. Makin banyak campurannya, blendingnya, makin mahal. Insya Allah. Sabar ya, ntar kita mabuknya di sana aja, di surga. Tapi insya Allah nggak bikin pusing, nggak bikin nyesel. Mabuknya mabuk yang nikmat. Jadi disuruh sabar sama Allah. Ntar minumnya ntar di sana. Campurannya adalah ginger, jahe, ainan fiha tusamma salsabila. Sebuah mata air yang rasanya ginger itu nanti kelak di sana kita lihat sumber mata airnya langsung. Ada tulisan namanya zanjabila. Sama seperti orang yang belum pernah haji maupun umroh. Kalau kata pembimbingnya tuh, di situ tuh air zam-zam. Ada tulisan ma'u zam-zam, lima syuribalah. Begitu kalian lihat tulisannya aja lu langsung begini kepalanya semuanya. Pengen lihat. Tapi sekarang Masya Allah, udah nggak bisa ngelihat. Mata airnya udah ditutup seumurnya. Dulu bagi orang yang tahun 80-an, tahun 90-an masih bisa turun ke bawah. Ngeliatin gimana tuh sumur. Jadi bagi orang pecinta, minum air ngelihat langsung dari sumbernya, itu hal yang mewah. Seperti semua kita kepo, pengen banget ngelihat sumber air zam-zam. Air zam-zam tuh, ayah bunda, makin dibatasin, makin tuh kita penasaran. Disuruh bawa 10 liter dulu, alhamdulillah. Dikurangin jadi 5 liter, Masya Allah. Sampai ada yang nenteng-nenteng setiap kali ke masjid, bawa botol, bawa jerigen. Sampai pokoknya selama di tanah suci, maunya minumnya selalu pakai air zam-zam. Bahkan ada yang segitu dahsyatnya, ada yang saya sampai mandi pakai air zam-zam. Jadi saking pengen ngerasain itu air mahal. Nah kebayang tuh nanti kalau kita dikasih lihat sama Allah Subhanahu wa taala ainan fiha tusamma salsabil. Mata air nanti di surga yang dikasih nama apa? Ada tulisan salsabil. Jahe itu nggak usah diminum. Dihirup aja enak banget. Apalagi kalau dalam bentuk yang banyak. Apalagi dalam bentuk yang paling hebat kualitasnya. Waduh, Masya Allah. Wa yatufu alaihim wildanu mukhalladun. Dan berkeliling pada mereka pelayan-pelayan. Anak-anak muda mukhalladun. Yang selalu senantiasa muda. Ganteng-ganteng, cakep-cakep. Idza ra'aitahum, kalau engkau melihatnya, hasibtahum, engkau mengira mereka itu lu'lu'an mansura. Itu mereka seperti mutiara-mutiara berdebar. Itu ganteng, tampan, cakep, bersinar, glowing. Itu bahasanya baru ketemu nih. Glowing. Kalau dalam bahasa salon lebih keren lagi. Flawless, asik, flawless. Ya, jadi udah glowing, flawless. Bunda, ntar bikin bengong. Saking gantengnya itu yang ngelayanin. Anak-anak ganteng begini ngelayanin. Dalam surat Yusuf, ketika Zoleha udah tersiar kabar bahwa dia melecehkan budaknya, maka jadi pergunjingan orang-orang. Maka kemudian falamma sami'a bimakrihinna arsalat ilaihin. Maka begitu Zuleha ngedengerin tuh gosip sudah beredar, maka kemudian Zuleha ngundang tuh teman-teman sosialitanya. Tapi yang terjadi begitu falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahun.
Begitu disuruh keluar sama Zuleha, Yusuf keluar. Itu mereka yang lagi pada makan makanan enak, buah-buahan, segala macam. Begitu mereka ngelihat tuh, ibu-ibu sosialita, ngelihat Yusuf lewat, akbarnahu, mereka semuanya geleng-geleng. Waqata'na aydiyahun, sampai mereka ngiris tangan mereka itu nggak berasa. Wa qulna hasya lillah, maha besar Allah, mahadza illa bashar. Ini mah bukan manusia. In wa illa malakun karim, ini mah malaikat. Baru ngelihat Nabi Yusuf. Apalagi ntar ngelihat nih bidadari, para wildanun mukhalladun, yang kata Allah, kita ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura. Kalau engkau melihatnya, maka engkau akan lihat mereka tuh, ih, Masya Allah, glowingnya, flawlessnya, itu seperti mutiara-mutiara bertaburan. Udah nggak kebayang dah. Ini para bunda udah ngebayangin belum? Puyeng tuh ngebayanginnya gimana. Sampai sekarang, orang terganteng di dunia, nggak kayak Nabi Yusuf tuh. Nabi Yusuf keluar aja, perempuan pada motongin tangan. Nanti cari PR tuh. Ayat yang Yusuf sebut. Jadi betapa glowingnya, flawlessnya Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf itu ketampanannya baru separohnya. Ketampanan Nabi Muhammad SAW. Cahayanya baru separuh. Gimana kita ngelihat Muhammad Rasulullah SAW nanti. Mudah-mudahan Allah rezekikan kita jumpa sering-sering sama Rasulullah nanti di surga. Gimana kita ngelihat Allah, Masya Allah. Maka ini Allah baru kasih tahu tuh. Nah itu wildan mukhalladunnya muter. Di ayat 15, ayat bunda nanti sama ayat 19 bedanya tipis. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Ayat 15, wa yutafu alaihim. Ayat 19, wa yatufu alaihim. Yutaf itu adalah passive voice. Mereka dikelilingi. Kalau yatufu alaihim itu adalah aktif. Wa yatufu berputar mengelilingi ahli surga. Siapa yang berputar? Awildan waladu. Ini anak-anak muda yang selalu tetap muda. Jadi nanti masih disimpan tuh yang di ayat 15. Siapa sih yang ngelilingin itu? Yang melayani itu? Rupanya yang selalu melayani itu adalah para anak-anak muda. Bidadari apa disebutnya? Kalau kau lihat dia, maka engkau mengira mereka itu adalah mutiara yang berdebaran, yang banyak. Dan ayat bunda yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ayat jadi jangan suka ngiri para perempuan. Kalau yang laki-laki dikasih bidadari yang banyak, nah yang perempuan dikasih apa? Ayah bunda masing-masing tuh disebut sama Allah, walaysa zakaru kal unsa. Laki-laki tuh beda banget sama perempuan. Itu yang amat dipercaya. Kenapa Dr. Aisyah Dahlan selalu pakai ayat ini. Otaknya laki-laki sama perempuan tuh beda jauh. Nanti cari tuh ayatnya ya. Walaysa zakaru kal unsa. Laki-laki tuh beda sekali sama perempuan. Dan nggak ada tuh gender ketiga, nggak ada. Hanya laki-laki dan perempuan. Nggak boleh ada laki-laki seperti perempuan, nggak boleh perempuan seperti laki-laki, nggak ada. Kalau ada, kata Bunda Eli Risman, obatin, terapi, jangan dibenarkan. Jadi bisa kok. Dan banyak tuh yang transgender, taubat, lalu kemudian menjadi laki-laki sejati. Banyak. Baik. Kalau apa bedanya? Kalau janji Rasul nanti buat laki-laki di surga banyak sekali. Bahkan dalam surat Ar-Rahman juga disebut sama Allah Subhanahu wa taala.
fihinna qasiratut tarfi lam yatmishunna insun qablahum wala jan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ka'annahunna al-yaqutu wal marjan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dikasih sama Allah bidadari-bidadari yang bermatanya jeli dan senantiasa nundukin pandangan. Itu bidadari-bidadari buat para laki-laki. Asik nih. Itu seperti yakut dan marjan. Disebut juga tuh. Fihinna khairatun hisan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hurum maksuratun fil khiyam. Itu bidadari-bidadari yang nggak pernah keluar dari kemah. Ini buat laki-laki. Jadi Allah dan Rasulnya ngasih tahu buat laki-laki ntar bidadarinya banyak. Bunda jangan cemburu. Karena ntar bunda bakal jadi ratunya bidadari yang paling cantik, yang paling berwibawa, yang paling dah, yang paling ngatur-ngatur tetap insya Allah. Jadi jangan khawatir ya, tetap ngatur-ngatur. Nah, tapi lihat nih, Allah yang menciptakan, Allah yang ngasih tahu fasilitas-fasilitasnya. Jadi buat yang laki-laki itu dikasih, karena otaknya didesain sama Allah kayak begitu. Yang perempuan, apa sih? Perempuan mah nggak, libidonya nggak kayak laki-laki. Sampai di surga, perempuan tuh bisa dilihat dalam surat At-Tahrim. Doanya istrinya Fir'aun. Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amali wa najjini minal qaumil zalimin. Doanya istrinya Fir'aun, ya Allah, buatkan untukku sebuah istana yang megah nanti di sisimu di surga. Selamatkan aku dari Fir'aun dan selamatkan aku dari orang-orang zalim. Jadi rupanya perempuan tuh sampai di surga tetap aja yang disebut tuh istana. Jadi otaknya perempuan dari dunia matre sampai akhirat tetap matre. Pokoknya istana yang bagus. Baju yang bagus. Gelang, emas, perak gitu. Nah, terus kalau cukup dilayanin bidadara-bidadara. Dikasih minum, dianterin makan. Gitu. Jadi rupanya Masya Allah. Dari ayat walai saddakaru kal unsa. Laki-laki itu didesain sama Allah beda jauh sama perempuan. Kalau perempuan tuh biasanya rapi, aturan, bisa melakukan banyak pekerjaan, multitasking, masing-masing punya potensi. Kalau laki-laki lebih milih sabar, lebih milih memendam, lebih milih berpikir jauh. Nah, dari masing-masing itu ada kelebihan-kelebihan. Dan nanti juga di surga juga Allah kasih sesuai dengan potensi masing-masing. Yang pengen harta, dikasih harta. Yang doyan makan, dikasih makanan. Yang senang main-main, dikasih tempat yang playful banget. Nah, jadi bayangin sama ayah bunda masing-masing. Surga, keinginan yang detail, yang diinginkan oleh kita. Dan Allah udah kasih tahu detailnya dalam surah Al-Insan ini. Dari mulai ayat 12 sampai ayat 22 nanti itu isinya tentang keindahan surga. وجزاهم كفروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.
besok tuh hari Jumat. Ya, hari Senin. Hari Senin. Wa idza ra'aita samma ra'aita na'ima wa mulkan kabira. Rasul tuh nangis begitu ayat ini turun. Kalau engkau lihat, kau perhatikan indahnya surga. Ra'aita na'iman, semuanya penuh kenikmatan. Wa mulkan kabira. Dan istana yang amat gede. Nah, jadi orang yang paling susahnya aja di surga antar. Insya Allah. Hari Senin kalau panjang umur, Allah kasih. Tapi kalau masih penasaran, lihat aja. Di YouTube kan udah ada tuh. Surah Al-Insan udah pernah Gus Bob sampaikan. Jadi ayah bunda, beruntung nih Allah udah kasih gambaran surga yang begitu detail sama kita. Dan rugi kalau nggak nyiapin. Nggak menyiapkan amalan terbaik untuk bisa dapatkan kemuliaan di sana. Bagi orang yang terakhir masuk surga aja, itu dikasih sama Allah surga yang 10 kali lipat dari raja yang paling kaya di muka bumi. Begitu dikasih 10 lipat kekuasaan yang paling gede di muka bumi rajanya. Orang yang terakhir masuk surga ini, ya Allah, bercanda apa serius nih? Kata Allah 10 kali lipat lagi. Kaget dia, 10 kali lipat lagi. Makin bingung dia, 10 kali lipat lagi. Terus Allah ngomong 10 kali lipat, 10 kali lipat, 10 kali lipat. Maka terus dia bilang, cukup ya Allah, cukup. Udah bingung tuh gimana muterinnya segitu. Kalau kita ini kira-kira dikasih rumah gede, rumah gedung, bingung gimana nyapunya, bingung gimana ngepelnya, bingung gimana bayar listriknya. Nah, kira-kira begitu dah. Itu bagi manusia yang terakhir masuk surga. Ntar PR ya, buat ayah bunda cari tuh hadis sahih tentang manusia yang terakhir masuk surga. Mudah-mudahan sih kita bukan yang terakhir-terakhir banget. Ini kita semuanya mudah-mudahan sabiqun yang paling dulu Allah masukkan surga bersama para nabi, para siddiqin, syuhada dan salihin. Jazakumullah ya bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.